Sebagai ini kita masih diberi kesehatan, keimanan, dan keislaman. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada malam hari ini masih diberi kesehatan pula, keimanan, dan keislaman, sehingga pada kesempatan malam yang ke-16 di bulan Ramadan kita masih diberi kesempatan, yaitu dalam menjalankan perintah Allah, yakni tadi kita semua sudah melaksanakan sholat isya berjamaah yang insya Allah akan dilanjut sholat taraweh dan sholat witir. Tapi sebelum sholat taraweh berjamaah, insya Allah kita akan diberi mau'idhah hasanah. Mudah-mudahan kita semua dapat menerima apa yang telah disampaikan oleh beliau. Kedua kalinya selawat serta salam semoga tetap terletakkan kepangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau yang sanggup memberi syafaat mulai dunia sampai akhirat, yang tidak pandang rakyat atau pejabat, kaya atau melarat, selagi kita masih menjalankan syariat dan meninggalkan maksiat. Ketiga kalinya langsung saja kita akan mendengar bersama-sama tausiah atau mau'idhah hasanah yang akan dibawakan oleh Bapak Ustadz Ibrahim. Hadapan waktu dan tempat kami bersalah dari kami pribadi, apabila ada kesalahan yang keluar, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wat, al-qadiru fi muhkamil ayatil bayyinat, wal kulli huwa waliha fastabiqul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'd. Pertama-tama saya kembali mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini, tepat pada malam ke-16 17 Ramadan, bertepatan dengan malam diturunkannya kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sungguh dan sangat bergembiralah kita, berbahagialah kita, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sampai di
di detik ini kita masih mengimani Islam sebagai agama yang insya Allah kita akan anut, akan kita yakini hingga kemudian kita akan menarik nafas yang terakhir. Amin. Ya Allah. Salawat dan salam tak lupa juga kita peruntukkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada para sahabatnya, insya Allah kepada kita yang senantiasa setia dengan ajaran-ajarannya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjut, saya ingin menyapa kepada Bapak Imam dan seluruh jajaran pengurus atau pegawai syara Musalla Al-Musafirin, betul ya? Desa Sawidago, Kecamatan Pamona Utara. Ingin saya informasikan bahwa kami bisa berada di tempat ini atau kami malam ini hadir bersama Bapak Ibu jamaah sekalian sudah merupakan putaran safari dakwah yang memang secara sengaja kami gagas dari pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Poso dan bekerja sama dengan Komisariat Daerah Al-Khairat Kabupaten Poso. Ini sudah merupakan putaran ke-7. Malam ini untuk wilayah Tentena kami mengisi 2 masjid. Pertama mushola kita dan yang kedua Masjid Besar Tentena. Dan 2 unit kendaraan yang ditumpangi oleh beberapa asatis, beberapa ustadz itu menuju ke daerah Pamona Timur di Desa Magapu, Pancasila, kemudian sampai ke wilayah Morowali, perbatasan Morowali tentunya, Desa Peleru. Mudah-mudahan kehadiran kami adalah bentuk penegasan kami sebagai organisasi yang memiliki visi dan misi pendidikan, dakwah dan urusan sosial kemasyarakatan, baik NU secara nasional pun juga Komisariat Daerah Al-Khairat secara nasional. Hadir di sini adalah bentuk komitmen kami kepada umat Islam, wabil khusus kepada Nahdiyin dan Nahdiyah dan Abnaul Khairat dimanapun mereka berada. Tentu kehadiran kami penuh dengan lika-liku, suka dan duka, kurang dan lebih. Insya Allah bisa menjawab, bisa menjadi penawar hati para umat kita yang khususnya di berbagai pelosok, di berbagai tempat wilayah yang jauh dari kota, untuk mendapatkan siraman rohani, untuk mendapatkan pencerahan berkaitan dengan keagamaan. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita tadi sudah disampaikan bahwa kita telah berada pada malam ke-17 bulan suci Ramadan. Konsep ceramah atau pesan-pesan Ramadan kami itu memang telah disiapkan
dari awal berkaitan dengan apa saja yang perlu dan penting untuk menjadi amalia kita di bulan suci Ramadan. Dan teristimewa di malam ini ternyata kita telah berada pada malam ke-17 di mana bertepatan turunnya Al-Quranul Karim, ayat-ayat Allah itu berada pada malam 17 Ramadan, turun secara berangsur-angsur, secara bertahap. Akan tetapi ada permintaan, ada titipan agar kiranya bisa dijelaskan, kiranya bisa diberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan pelaksanaan zakatul fitr utamanya ya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengkaji secara mendalam berkaitan dengan zakat, ini akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tadi juga kami menangkap bahwa cukup hal-hal pokok dan teknis saja Ustaz kiranya bisa dikemukakan. Maka insya Allah saya akan mencoba menguraikan sesuai dengan apa yang kami miliki, pengetahuan yang kami miliki, dan jika nanti ada hal yang menimbulkan pertanyaan atau menimbulkan keraguan, saya kira kita akan mendiskusikannya lebih lanjut. Kita akan mencoba mengkonsultasikan dengan tidak hanya saya secara pribadi, tapi juga saya akan mencoba menghubungi beberapa para asatiz, para ustadz yang sekiranya mereka memiliki pengetahuan berkaitan erat dengan apa yang kita akan menjadikan tema di malam hari. Namun sebelum saya masuk, saya kira pesan saya yang pertama adalah mengapa kita harus melaksanakan puasa ini, karena didasarkan pada firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang di sana Allah dengan tegas menyeru kepada umat Islam, khususnya mereka yang beriman. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini dasar, ini pedoman, ini pegangan kita di dalam rangka melaksanakan ibadah, perintah wajib melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Namun saya tidak akan membahas panjang lebar berkaitan dengan hal ini, karena saya akan masuk pada perkara zakat yang insya Allah kita akan sampai pada waktunya nanti. Kita akan bersama-sama menyalurkan, mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Tentu zakat adalah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada individu manusia, khususnya umat Islam. Untuk apa? Untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi yang perlu untuk dipahami bahwa zakat itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari diri kita untuk orang lain. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita
tahu bersama bahwa pelaksanaan zakat itu pada umumnya dipahami dilakukan menjelang akan memasuki Idul Fitri. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar zakat atau yang lebih khusus adalah zakat fitrah itu diharapkan dikeluarkan sebelum khatib itu turun dari mimbar pada hari Yaumul Idul Fitri. Apa artinya ini, Bapak Ibu jamaah sekalian? Disegerakan penyaluran dari zakat fitrah dan zakatul mal yang terkumpul pada amil atau pada panitia pengumpul zakat yang terbentuk di masing-masing tempat. Mengapa harus disegerakan untuk disalurkan? Tentu harapannya adalah agar apa yang kita berikan, apa yang kita distribusikan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya itu bisa dimanfaatkan atau bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan mereka di dalam menghadapi Idul Fitri. Ini poinnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, berusahalah untuk disegerakan penyaluran dari hasil kumpulan zakat fitrah maupun zakat mal kepada mereka yang berhak. Nanti saya akan jelaskan. Yang penting dipahami bahwa zakatul fitrah itu adalah zakat yang menjadi tanggung jawab pribadi, gitu kan? Yang harus dikeluarkan. Pribadi yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki syarat-syarat tertentu. Nah, ini tentu dalam pengumpulan zakat fitrah memiliki syarat-syarat. Pertama, pertanyaannya adalah kapan zakat fitrah itu ditunaikan? Tadi saya sudah menjelaskan secara umum bahwa penyaluran dari zakat fitrah itu dianjurkan oleh Rasulullah untuk dikeluarkan sebelum khatib di saat khutbah Idul Fitri itu turun, maka diharapkan pendistribusian daripada zakat fitrah itu telah selesai dilaksanakan. Nah, pertanyaan yang muncul adalah besaran zakat fitrah yang harus ditunaikan. Ini yang tadi terungkap ketika kita sedang mendiskusikan di luar. Saya langsung bertanya kepada Ustadz Asri, Ustadz, edaran Kementerian Agama yang menjadi pedoman kita di dalam mengeluarkan zakat fitrah ini apakah sudah dikeluarkan atau belum? Secara khusus untuk besaran atau jumlah zakat itu ditentukan oleh pihak Kementerian Agama agar terjadi keseragaman. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, memang besaran dan jenis dari zakat fitrah yang dikeluarkan terjadi memang perbedaan di kalangan para ulama, ya. Apakah
zakat itu bisa dalam bentuk benda, barang, atau dalam bentuk uang. Yang menjadi pedoman kita adalah praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika itu adalah mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok yang dikonsumsi oleh beliau saat itu, yakni kurma. Nah, kalau kurma sebagai bahan atau makanan pokok yang dikonsumsi oleh Rasulullah, untuk kita yang berada di wilayah yang jauh dari Madinah dan Makkahul Mukarramah tentu kesulitan untuk mencari kurma. Tapi menariknya, kalimat yang digunakan adalah makanan pokok. Artinya disesuaikan dengan makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Kalau kita di wilayah Poso, pada umumnya makanan pokoknya adalah beras. Di tempat lain ada jagung, di tempat lain juga ada sagu dan lain sebagainya. Tetapi keumuman itu adalah beras. Maka standar yang kita akan gunakan adalah tentu mengeluarkan zakat dengan menggunakan beras. Berapa besarannya? Nah, berapa besarannya? Besarannya itu kalau dia beras jumlahnya 2,5 kg. Kalau kita menggunakan takaran kilogram, maka ukurannya adalah 2,5 kg. Dan kalau kita menggunakan takaran liter, itu sebanyak 3,5 liter. Jelas ya Bapak Ibu jemaah sekalian. Untuk beras, kalau kita menggunakan beras, dan kalau kita menggunakan takaran kilogram, maka jumlahnya 2,5 kg. Dan kalau kita menggunakan takaran liter, jumlahnya 3,5 liter per jiwa, ya, per jiwa. Lalu tadi ada perdebatan, apakah boleh juga dengan menggunakan uang? Jawabannya adalah benar, boleh. Jawabannya boleh. Mengapa? Karena uang juga adalah merupakan bagian dari harta. Merupakan bagian dari harta yang kadang-kala itu kita menyimpannya, kan begitu? Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Maka beras yang jumlahnya 3,5 liter atau 2,5 kilogram ini itu diuangkan dalam bentuk uang. Berarti kalau 1 kilogram beras yang tentu syaratnya juga adalah beras yang terbaik, jangan juga beras yang kasihan sehari diserahkan besoknya sudah apa? Ya, jangan juga seperti itu. Kita dianjurkan untuk mengeluarkan sesuatu yang terbaik, ya, yang terbaik. Maka kalau dia adalah beras, kira-kira harganya berapa ya? 10.000 ya? 10.000 ya? Itu sudah tidak juga, standarnya sudah bagus ya, 10.000. Nah kalau 2,5 kilogram berarti 25.000 rupiah per jiwa. Itu poinnya. Berikutnya, Bapak Ibu jamaah sekalian, pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Ini bentuk penegasannya. Setiap muslim yang memiliki satu sah makanan pokok pada hari raya Idul Fitri diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya
baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun perempuan. Ini beban yang harus dipahami oleh seorang kepala rumah tangga. Selain dirinya, maka harus dia pahami ada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya untuk ikut dikeluarkan, yaitu anak, istri, dan siapapun yang menjadi tanggung jawabnya di dalam rumahnya. Itulah yang harus dikeluarkan. Lalu Bapak Ibu jamaah sekalian, selanjutnya adalah siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. Nah, ini penting untuk kita pahami bersama-sama ya. Siapa saja yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Dalam ketentuan Islam, atau yang saya yakin kita semua sudah memahaminya, itu ada 8 asnaf, ada 8 golongan yang memiliki hak untuk mendapatkan atau menerima zakat fitrah itu. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah fakir miskin, orang fakir. Siapa orang fakir? Orang fakir itu adalah mereka yang punya harta dan usaha, namun kepemilikan tersebut hanya mampu memenuhi setengah kebutuhannya. Dia masuk dalam kategori fakir. Ini satu golongan yang berhak untuk diberi zakat fitrah itu. Lalu yang kedua, siapa? Adalah orang miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin yaitu orang yang hidup dalam kondisi serba kekurangan. Ini orang miskin, dia hidup tetapi serba kekurangan. Ya, mungkin gambarannya adalah untuk kebutuhan besoknya dia harus berusaha hari ini, gitu. Untuk memenuhi kebutuhannya di hari esok, dia harus mendapatkan hasilnya dari hari ini. Itulah yang dimaksud dengan orang miskin. Lalu yang ketiga adalah amil. Nah, inilah tadi yang saya sempat menyinggung di awal, amil zakat, pengurus, ya, pengurus yang mengumpulkan zakat itu juga berhak untuk diberi. Tetapi jangan juga begini, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini penting menjadi perhatian bagi amil zakat, karena dia sudah yang mengumpulkan dan dia sudah yang tahu keadaan jumlah besaran dari yang terkumpul, lalu muncul nafsunya untuk mengambil lebih besar dibanding yang memiliki hak-hak yang lainnya. Ini juga harus hati-hati. Tentu kita harus mampu memposisikan pada yang sebenarnya. Berikut yang keempat adalah mu'allaf. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya kira mu'allaf adalah mereka yang masuk bergabung menganut agama Islam yang baru ya. Ada banyak juga mu'allaf yang sudah lama dan bahkan dari sisi ekonomi mereka justru sudah lebih maju. Jadi kategori mu'allaf memang di sebagian ulama masih tetap mengharuskan, meskipun mereka telah lama dan telah memiliki kemapanan ekonomi, tetapi di sini harus ada prioritas. Ada mu'allaf yang lebih diprioritaskan daripada mereka. Jadi kategori itu menjadi penting, dan inilah tugas dari badan amil zakat. Nah, itu mu'allaf. Berikut yang keenam adalah hamba sahaya. Ini adalah golongan orang-orang yang termasuk dalam istilah dahulu kita mengenal budak ya. Saya kira
hari ini tidak ada lagi, atau kita tidak lagi menemukan kelompok yang masuk dalam kategori budak ini. Pembantu, ya kata terjemahannya. Nah, kalau pembantu rumah tangga misalnya, guru, kasar dan lain sebagainya, saya kira itu bukan yang dimaksud dengan budak. Nah, berikut golongan yang ketujuh. Golongan yang keenam adalah dari orang yang sedang terlilit hutang. Nah, ini juga harus hati-hati. Ada juga yang terlilit hutang, tapi coba cross check pegawai negeri. Kenapa pegawai negeri masuk dalam kategori terlilit hutang, tapi tidak berhak menerima ya? Tidak berhak menerima, karena memang hampir semua ASN pegawai negeri, ya, gajinya itu sudah tergadai di bank-bank, sehingga dia tetap terus bayar, gitu. Tapi yang dimaksud dalam kategori dari ini bukan itu, yang memang benar-benar untuk dalam pemenuhan kehidupannya dia kesulitan sehingga harus minjam sana, minjam sini, berusaha untuk menutupinya, tetapi berat. Nah, ini yang perlu juga untuk mendapatkan perhatian dari Badan Amil Zakat. Berikut adalah fi sabilillah. Siapa mereka? Adalah orang atau lembaga yang berjuang untuk kepentingan agama Islam. Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau di beberapa tempat fi sabilillah ini termasuk mereka yang sedang studi, termasuk mereka yang lagi mondok tinggalkan desa untuk tujuan menimba ilmu pengetahuan di daerah lain, dan mereka belum bisa kembali atau mereka juga bisa kembali, mereka itu termasuk golongan yang bisa diberi, ya, bisa memperoleh bagian dari zakat fitrah. Lalu yang terakhir adalah Ibnu Sabil, adalah orang-orang yang tengah melakukan perjalanan dan kehabisan bekal. Para musafir, ya, ini juga menjadi golongan yang memiliki hak untuk menerima. Berikut berkaitan dengan uang, sudah tadi saya kira sudah jelas. Cara membayarkan zakat fitrah ini masuk di soal teknis. Sedikit saja. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa, dan kita upayakan berkualitas, ya, merupakan makanan pokok di tempat di mana. Lalu bagaimana niatnya? Nah, ini yang bisa nanti dicatat secara khusus oleh masing-masing kita. Tentu niat ini menjadi penting, karena di dalam ajaran Islam innamal a'malu binniyat, kalau itu bahwa setiap sesuatu harus didahului dengan niat dulu. Ketika niatnya yang tidak benar, maka apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, dikhawatirkan tidak akan sampai, artinya sia-sia saja. Makanya diniatkan dulu. Ini bagi yang akan mengeluarkan untuk diri sendiri dan keluarga. Niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatul fitri anni wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardan lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan seluruh orang yang dinafkahkannya menjadi tanggunganku, fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu niatnya.
Bapak Ibu jamaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir kita berusaha untuk menjalani bulan Ramadan ini dengan penuh kesungguhan, dengan benar-benar dilandasi oleh keimanan. Sebab jika kita melakukan ibadah puasa ini tidak didasari oleh kesungguhan, maka saya khawatir ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa, gitu kan, yang dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Pahala puasanya itu dia tidak pikirkan. Ya, dalam arti dia melakukan atau melaksanakan ibadah puasa itu hanya puasa biasa-biasa saja, hanya menahan lapar dan haus saja, tidak dibarengi dengan kesungguhan iman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira inilah yang bisa saya sampaikan di kesempatan yang sangat berbahagia malam ini. Insya Allah di malam Nuzulul Quran ini juga menjadi pesan khusus untuk kita semua, untuk mari kita muhasabah diri, menghitung atas berbagai amalia-amalia yang kita sudah lakukan selama di bulan Ramadan, dari hari pertama atau malam pertama hingga malam hari ini. Kita berusaha untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini, yang apalagi kita berada pada malam Nuzul Quran, yang kemudian tidak lama lagi kita akan masuk pada malam Lailatul Qadar. Dalam hadis diriwayatkan Lailatul Qadar itu juga ada hadis yang menerangkan dimulai dari ketika Al-Quranul Karim diturunkan, berarti dimulai pada malam 17 Ramadan. Ada hadis yang menjelaskan tentang itu. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan, apalagi dilipat gandakan semua pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran satu huruf, kalau di hari selain bulan Ramadan nilainya satu huruf hanya satu, tetapi kalau kita lakukan di bulan Ramadan itu dinilai 10 kebaikannya, 10 kebaikan. Bayangkan itu, Alif Lam Mim ada 3 huruf, sudah ada 30 kebaikan yang insya Allah janjikan untuk kita. Bagaimana mereka kalau bisa sampai membaca hingga sampai tamat 30 juz? Bagaimana mereka tidak hanya sekedar membaca tetapi juga turut mentadabburi, turut mencari tahu arti dan makna dari ayat per ayat, tujuan dari ayat itu diturunkan, kapan ayat itu diturunkan, ayat ini berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan persaudaraan, dan seterusnya. Kalau kita sudah bisa sampai pada pemaknaan yang demikian, maka insya Allah kita akan sampai kepada janji Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tadi, la'allakum tattaqun. Kita bisa menjadi pribadi-pribadi, insan-insan yang insya Allah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sangat umum, sederhananya adalah menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul. Itu arti dari takwa yang menjadi target, yang menjadi sasaran akhir dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekali lagi, akhirul kalam,
wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.